Ngeri, inilah hukuman dari Israel dari Yang Maha Kuasa setelah menghancurkan masjid tertua di Gaza, yaitu Masjid Omar. في غزة إلى خارجها كما نحذر من أي عمليات طرد للفلسطينيين من بيوتهم أو تهجيرهم من القدس. Pasukan Israel mulai tak berkutik. Sangat sulit menghabisi para anggota Hamas membuat pemerintahan Zionis murka dengan menyerang sipil Gaza dan merusak tempat ibadah. Yang dapat merusak tempat ibadah yang terbaru Masjid Omar sangat bersejarah dihancurkan oleh Israel. Hal lakat ini telah dilakukan Zionis dan menimbulkan kemarahan, serta membuat banyak tentara muda Israel yang mati, banyak dari pasukan cadangan, dan yang masih belia harus menjadi korban dalam pertempuran yang sangat merugikan Israel ini. Di sisi lain, Israel mengebom Masjid Omari abad pertengahan di Gaza, menyebabkan kerusakan luas pada bangunan bersejarah tersebut. Itu Masjid ke-104 yang dihancurkan Zionis sejak Perang 7 Oktober. Ulah Israel mematik kemarahan dan kesedihan penduduk Gaza pada hari Jumat. Mereka mengecam Israel yang sudah menyebabkan kerusakan luas pada bangunan bersejarah tersebut. Rekaman dan gambar yang diposting di media sosial pada hari Jumat menunjukkan Masjid Agung Omari yang terbesar dan tertua di kota Gaza hancur menjadi puing-puing. Mereka menunjukkan dinding dan atap masjid yang runtuh dan serta retakan besar di bagian bawah menara batu. Hanya menara yang tampak utuh dan sekelilingnya hancur. Situs tersebut telah menjadi situs suci umat Kristiani dan Islam setidaknya sejak abad ke-5. Kejahatan yang menargetkan dan menghancurkan situs arkeologi harus mendorong dunia dan UNESCO mengambil tindakan untuk melestarikan warisan peradaban dan budaya yang besar ini, kata Kementerian Pariwisata dan Purbakala Gaza. Ahmed Nemer, 45, seorang penjahit yang tinggal di jalan sebelah Masjid Omari, mengatakan kepada Reuters bahwa dia terdiam setelah melihat foto-foto bangunan yang rusak dari selatan Gaza di mana dia melarikan diri untuk mencari perlindungan dari pembom. Saya telah berdoa di sana dan bermain-main di sana sepanjang masa kecil saya, katanya. Berusaha menghapus ingatan kita, Muhammad Rajab, seorang sopir taksi dari kota Gaza yang juga melarikan diri ke selatan dari rumahnya beberapa ratus meter dari masjid, menyebutkan sebagai landmark kota yang paling penting ini biadab, katanya. Masjid Omari namanya diambil dari nama Khalifah kedua Islam. Omar adalah tertua yang terbesar di wilayah kecil Palestina yang telah dibombardir Israel sejak 7 Oktober. Serangan Israel yang tiada henti menewaskan lebih dari 17.000 warga Palestina, termasuk lebih dari 7.000 anak-anak, menghancurkan seluruh distrik kota termasuk sebagian besar infrastruktur. Menegangkan, inilah operasi mati syahid di Quds. Korban tewas dari Zionis menjadi 4 orang. Sumber-sumber media pada pagi melaporkan bahwa jumlah korban tewas rezim Zionis telah meningkat menjadi 4 orang dalam pagi itu, tepatnya 5 Desember, dalam operasi mati syahid di Quds. Menurut laporan IRNA, media-media Zionis mengumumkan bahwa 3 Zionis tewas dan beberapa lainnya terluka dalam operasi mati syahid di sebuah terminal di kota Quds, dan setidaknya 5 dari mereka berada dalam kondisi kritis. Media-media itu kemudian mengumumkan identitas salah satu korban yang tewas dan mengumumkan dia sebagai ketua pengadilan Rabi wilayah Ashdod di wilayah pendudukan. Sumber-sumber ini juga menekankan bahwa orang yang terbunuh adalah pemukim yang sama yang ditembaki oleh tentara Israel karena mengira dia adalah orang Palestina.
Operasi di wilayah pendudukan Quds menimbulkan kebingungan dalam sistem keamanan dan militer rezim Zionis, sehingga para prajurit rezim ini secara keliru melepaskan tembakan ke arah pemukim Zionis sambil menembaki pelaku operasi penembakan di wilayah pendudukan Quds. Menurut laporan media-media Zionis, pemukiman ini sedang duduk di tanah dan mengangkat tangannya, tapi tentara Zionis yang mengira dia adalah orang Palestina malah menembak dan melukainya. Sementara itu, Brigade Ezzedine Al-Qassam pada siang ini mengabarkan penyerangan terhadap pasukan rezim Zionis makin berlanjut. Pejuang perlawanan Palestina menembak 5 kendaraan pasukan Israel di timur Deir al-Balah dengan bom dan roket Yasin 105. Akibatnya, 3 kendaraan tempur menjadi hancur. Ditambahkannya lagi, pasukan perlawanan Palestina juga menyerang sekelompok tentara Israel yang sedang berada di sebuah gedung di Beit Hanun dengan roket TBG-7. Setelah kontak senjata hebat yang terjadi antara pasukan perlawanan Palestina dan tentara rezim Zionis pecah di wilayah itu, sejumlah tentara Israel ditemukan tak berdaya alias tewas. Tidak lama kemudian, Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka berhasil meledakkan 2 tank pasukan Israel dengan roket Yasin 105 di selatan Beit Lahia. Sayap militer Hamas itu juga mengumumkan telah melancarkan serangan mengejutkan terhadap puluhan tentara rezim Zionis yang mengakibatkan mereka berjatuhan.